tentang motor gue KTM Duke 250. Walaupun vlog ini bukan tentang vlog motor ya, nggak ngebahas tentang review motor sebenarnya, lebih diperuntukkan untuk hari-hari dan aktivitas keluarga gue. Tapi karena berhubung gue ada satu motor tentang KTM, motor KTM bukan tentang KTM, maka gue coba mereview apa yang gue udah lakukan terhadap motor ini. Nggak banyak sih ubahan yang gue lakukan terhadap motor ini ya bisa dikatakan standar lah yang gue rubah, nggak terlalu ekstrim ya yang dilakukan dirubah. Ada beberapa hal nanti yang akan gue jelaskan apa yang telah gue rubah, ya saksikan aja deh. Dari motor ini ya, begitu gue pas beli ya knalpotnya. Knalpot gue beli dari Lazada 350.000 ini knalpotnya, nggak terlalu mahal ya, cuma klemnya memang pada saat itu jelek ya. Gue rubah klemnya menjadi yang lebih bagus, karbon gitu ya. Gue beli juga di Lazada juga ya. Gue pasang di sini, dia nggak full system ya, dia sampai di sini aja nih ya, di bawah sini nggak sampai ke depan ya. Menurut gue sih cukup lah untuk motor ini dengan suara yang juga cukup, nggak terlalu berisik buat daerah rumah gue ya. Perubahan lainnya gue rubah, nggak ngerubah sih sebenarnya, cuma repaintingnya itu gue cat ulang peleknya ya, yang tadinya hitam gue rubah jadi warna oranye, karena menurut gue dengan warna hitam bentuk dari KTM jadi kelihatan lebih kecil, tapi dengan warna oranye jadi dia lebih kelihatan lebih besar, lebih fresh lah, lebih segar dilihatnya ya. Kemudian gue rubah desain grafisnya ya, corak dari motor ini gue rubah ya. Dasarnya pertama putih orange, gue rubah menjadi oranye hitam ya. Gue dekal di ray dekal ya, dengan bahan print satin. Gue kasih logo KTM di sini, di atasnya Dux dan beberapa merek ya daripada produk motor dan aksesoris motor. Gue kasih tulisan juga di sini Dux 250, dan di sini ada tulisan juga Trolley Design. Kemudian juga di depan ini nggak begitu kelihatan, gue bikin juga tulisan KTM sesuai motonya dia, ready to race ya. Ada di sini. Untuk sebagian orang yang bertanya kenapa gue milih KTM 250 yang satu silinder gitu. Sebagian orang lebih mayoritas memilih motor 2 silinder seperti MT25, tapi gue sebaliknya malah milih KTM 250 yang satu silinder. Nah, kalau bagi gue sih ada 3 hal kenapa gue milih MT25 dibandingkan motor-motor lainnya. Ada 3 alasan gue sebenarnya kenapa gue memilih motor KTM 250. Yang pertama masalah mimpi gue dari SMA itu ya, pengen punya motor ini, walaupun bentuknya belum seperti ini, bentuknya masih bulat-bulat ya gitu. Nah, gue udah obsesi pengen memiliki motor itu. Nah, sedangkan kemampuan gue hanya bisa beli motor pada saat itu juga dibeli orang tua ya, bukan beli sendiri. Itu hanya mampu beli motor Honda Astra ya, yang depannya kotak, Honda Astra ya. Nah, kalau melihat teman-teman gue pakai motor TZM atau RX King itu aja gue udah silau melihatnya. Nah, kalau gue searching atau gue melihat di majalah-majalah pada saat itu yang searching majalah itu ada motor KTM, wah gue tertarik pada saat itu KTM. Ada mimpi gue untuk beli motor itu, tapi sampai gue kuliah ya, kerja gue ngumpulin itu belum bisa tuh gue beli. Tapi begitu gue udah ya agak sedikit ada penghasilan lah ya, ada hambatan kedua yaitu ya nyonya di rumah itu nggak setuju juga dengan motor ini, karena bagi dia bukan umur gue lagi pakai motor ini ya. Karena mimpi gue ingin pengen beli ya, berapa kali gue ajak istri gue ya nyonya di rumah itu untuk datang ke
pameran ya. Ketika ada pameran besar ataupun pameran yang ada di mall-mall gitu, gue datang ke sana, gue lihat motor ini dengan bikin muka ekspresi seakan-akan gue pengen banget gitu. Akhirnya ya lulu juga dia. Akhirnya gue diberikan izin untuk beli motor ini. Ya kebetulan betulnya udah berubah dari dulu, udah agak lancip-lancip sekarang, tapi ya karena obsesi cita-cita ya, gue punya mimpi gue harus punya motor ini, maka gue beli motor itu. Walaupun sebenarnya pada saat itu gue agak galau dengan MT25 yang baru ya, yang bentuknya lebih alien lah, keren itu ya, tapi karena obsesi dari kecil yang ingin motor ini, pengen diwujudkan keberadaan motor ini, ya akhirnya gue beli motor ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu alasan gue adalah memang gue suka torsi yang di bawah ya. Gue suka motor itu bukan untuk top speed ke atasnya yang kencang, tapi gue suka ya bermain di tikungan-tikungan atau bermain di torsi-torsi bawah untuk ya nyalip-nyalip, atau dengan kata lain ya menikmati motor itu kayaknya nyatu dengan diri kita pada saat dihentak gitu, dia langsung berjalan. Itu yang kedua, dan itu gue rasakan di motor ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu alasan gue yang paling penting nih menurut gue ya, bentuknya itu yang menarik. Dia punya bentuk lain daripada yang lain. Jadi bentuknya dia itu nggak sama ya secara umum dengan motor-motor yang lain, sehingga kalau kita pakai di jalan nggak sama dengan orang, nggak seragam SMA baju merah putih semua di jalan, ada yang lain di sini. Ya, dia punya seragam yang berbeda. Itu aja perubahan di motor gue ya, nggak terlalu banyak, perubahannya minor ya, nggak terlalu ekstrim lah, karena memang hanya dipakai Sabtu Minggu ya, nggak dipakai hari-hari motor ini. Sabtu Minggu gue pakai jalan sama keluarga, sama nyonya terutama ya, ya untuk nikmati hari aja, karena izin ya dari dia, maka sebisa mungkin ya motor ini gue gunakan untuk membahagiakan dia. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan tentang motor gue ya. Nanti mungkin ke depan masih ada lagi vlog-vlog gue bersama keluarga gue, hari-hari bersama keluarga gue. Terima kasih ya untuk menyaksikan vlog gue. Thanks.